Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini user kita adalah Samsung Galaxy Grand Prime ya, Grand Prime atau Grand Prime Plus, pokoknya itulah sama saja. Kasusnya tombolnya ini susah, jadi kita mau benerin tombolnya ini. Dia itu keras banget, tapi bisa kadang malah mencet 2 kali, kadang malah nggak bisa dipencet. Intinya susah. Nah, ini mau dibenerin katanya. Oke, sekarang kita matikan dulu. Nah, ini kita matikan. Ini untuk bongkarnya, ini dilepas dulu bautnya. Walaupun kita bongkarnya dari depan, ini tapi tetap dilepas dulu. Kalau dia LCD-nya dan touchscreen belum pernah dibongkar itu lebih, atau sudah, walaupun sudah pernah dibongkar, tapi kalau yang nyervis itu yang dilem sesuai yang asli itu enak kita bongkarnya. Tapi kalau biasanya kan dipukul rata semua dilem itu kurang nyaman lah untuk pembongkaran kita yang berikutnya itu ya. Ya, G531 berarti ini Grand Print Plus. Oke, lanjut ke pembongkaran. Ya, sudah dibongkar, ini kita buka juga ininya. Kita lepas untuk soket LCD-nya ada di sini. Kita buka. Ini supaya nanti, oh ini sudah pernah diganti kayaknya. Supaya nanti kalau misalnya terjadi kayak sedikit pemaksaan itu, dia kalau ketarik aman-aman saja ya. Oke, saya ini dipanaskan dulu. Biasanya saya menggunakan ini hair dryer untuk pengering rambut ya. Ya, kalau panasnya dirasa sudah cukup ya kita lanjut ke ini ya. Saya menggunakan Mika bekas touchscreen HP Cina Advan, khususnya tab itu ya. Nah, ini seperti ini kita muter atau mubeng atau itu apalah, keliling, intinya ini harus dibersihkan dulu. Ntar ada telepon masuk, ini dari mana, nomor baru biar. Oke, untuk putaran kedua lebih dalam lagi, ini juga lebih dalam. Ini memang harus perlahan seperti itu ya. Nah, ini lebih dalam lagi. Untuk yang atas jangan terlalu dalam, karena kalau yang atas nanti bisa kita tarik dari bawah dulu, karena yang di atas itu rawan ada fleksibel touchscreen-nya ya. Jadi seperti ini ya, sudah pernah diganti touchscreen, sudah pernah dibongkar juga, tapi yang ngelem enak, yang ngelem dilem sesuai sesuai yang ada di yang pengeleman dari pabriknya gitu loh. Ini ya, ini tadi agak ditarik pakai kuku, tarik ke sini karena ini dia ada kancingannya yang sering seperti itu. Dan hati-hati juga, ini mesinnya jangan sampai ikut ketarik, karena biasanya kalau nggak hati-hati itu bisa patah nih sini ya. Ini kurang dalam sedikit. Oke. Nah, ini di atas kita bisa tarik dari bawah. Nah, seperti ini sudah kebuka. Dan masalahnya ada di sini. Oh, kelihatan masih bagus. Di sininya gimana?
lumayan bagus juga, tapi ada sedikit kayak penyokan gitu ya. Ini dibenerin saja, nggak perlu diganti. Ini ada sedikit kayak penyok gitu. Untuk mengatasinya kita biasanya sih ini yang kita kasih tambahan bekas kartu biasanya. Di sini saya menggunakan bekas kartu. Bila kita tambah sedikit bekas kartu, coba di sini. Nah, kartu seperti ini ya biasanya kita gunakan. Ini kita ambil sedikit hanya untuk apa ya istilahnya, mengganjel apa gimana. Tuh. Ya, ini kita menggunakan lem G ya. Kita lepas dulu. Oh, ternyata ini dia juga lepas dari saudaranya ya. Ini seharusnya kan begini. Jadi kita tambah solder timah dulu di sini. Kita tambah solder timah dulu, kemudian kita tambah apa enggak ya? Enggak perlu tambah sih sepertinya. Kita tambah timah solder saja karena di sini dia masih lumayan bagus. Jadi untuk tempat kartunya kita tidak jadi pasang di sini. Ini masih lumayan bagus karena di sini lumayan bagus ya. Dan ternyata setelah dibuka mesinnya, dia ininya solderannya lepas gitu. Kita nyalakan dulu soldernya. Oke, sudah panas soldernya. Ya, kita tambahkan sedikit tenol di sini. Udah enak, Pak. Gangguan pulsaku. Nah, kita lanjut lagi ya karena barusan ada user. Ini sudah kita solder, ini sengaja saya agak banyakin biar nanti lumayan kuat ya. Sudah oke, sekarang kita tes dulu. Kalau dites dia masih keras atau susah, jadi kita bisa tambahkan kartu atau kita lakukan penggantian saja karena di situ tadi kan ada sedikit kerusakan lah intinya ya. Tapi masih bagus, masa sedikit yang rusak. Ini kita coba tes dulu. Yang ngetesnya sekalian dipasang aja sekalian karena kalau sudah dites oke ya langsung kita pasang baut saja. Ini tidak perlu dikasih lem untuk pemasangannya. Ini yang agak menjalar ini kita buang saja daripada nanti cuma mengganjeli atau ya malah mengganggu lah intinya. Seperti ini. Ini kalau saya misalnya ganti LCD ya cuma yang saya lem dari sini juga sampai sini karena sampai sama yang di belakangnya LCD.
karena untuk perekatan ke casingnya ini kita menggunakan baut saja. Jadi biar lebih enak kalau kedepannya ada kerusakan lagi, jadi bongkarnya lebih simpel. Misalnya rusak cas, itu tidak akan melukai LCD atau yang lainnya ya, kita aman-aman saja mainnya. Oke, kita tes dulu. Masih keras, apa kurang pas atau gimana? Oke, jadi dia terlalu kebanyakan ketinggian, jadi dia ini kita kurangi sedikit lagi, menggunakan ini aja lah, susah tadi menggunakan itu ya. Ya sudah sangat enak ini seharusnya. Ya, sekarang kita coba dulu. Wah, ini sudah sangat enak sekali. Ada kedengaran nggak bunyinya? Nggak kedengaran. Paling sedikit-sedikit itulah. Ini kita coba nyalakan. Oh, kalau enak tapi nggak fungsi, oh fungsi dia. Ada yang tombolnya itu ditekan enak tapi dia tidak berfungsi ya. Cuma itu. Ya, kita tunggu dulu sampai dia buatin selesai. Kita coba tekan-tekan nanti kalau enak. Dan kita tes kamera karena pembongkaran ini tadi ngudik-ngudik sedikit kamera ya. Jadi kita tes dulu semuanya. Kamera kita tes. Dan kalau sudah kita pasang baut. Ininya tombolnya juga kita tes semua, tombol volume dan tombol powernya. Ya, sudah nyala. Ini coba kita buka. Ya, sudah enak sekali ini ya. Untuk tombol volumenya. Oke. Kamera. Oke, kamera bisa, kamera depannya juga oke. Oke lah, ini kita lanjut pemasangan dan ini saya anggap selesai ya. Jadi ini solusinya tadi. Tadinya mau kita tambah ini, biasanya yang paling sering itu untuk yang tombol yang ada karetnya tadi yang kita kurangi dengan silet tadi itu kropos atau sudah korupsi atau gimana, kita ganti dengan ini biasanya yang lebih awet dan menggunakan lem G ya. Tapi hanya sedikit, harus hati-hati karena kalau lem G-nya masuk ke tombol yang ada di mesin tadi kita harus ganti. Kita sangat hati-hati di situ. Dan ini tadi entah kenapa tombolnya malah minta dikurangi sedikit ya, dikurangi. Kita silet tadi menggunakan cutter, cutternya jatuh. Menggunakan cutter ini kita silet dan malah dia enak sekali di sini tombolnya. Oke, jadi itu teman-teman sedikit tips dari kita. Jangan lupa terus ikuti kita di Flash ID dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.